Halo semua, Assalamualaikum. Apa kabar? Nah, jadi video kali ini saya coba ingin sharing tentang masalah bagaimana sih kita beradaptasi dengan pandemi kali ini gitu ya. Jadi kan kita udah udah lebih dari setahun gitu ya mengalami yang namanya pandemi, dan di sini tuh benar-benar perekonomian dan daya beli itu benar-benar berubah gitu ya, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Nah, di sini saya coba memberikan sharing bagaimana beradaptasi sehingga usaha kita paling tidak bisa survive gitu ya. Karena balik lagi, orang-orang yang sukses itu bukan orang-orang yang brilian, tapi orang-orang yang bisa beradaptasi dengan berbagai macam kondisi gitu. Jadi ikutin terus ya videonya, nah, jangan kemana-mana. Nah, yang pertama itu pelajari gitu dengan kondisi yang ada gitu. Karena kita tidak bisa mengambil tindakan yang tepat kalau kita tidak memahami apa yang terjadi kayak gitu kan. Jadi kita pelajari dulu apa yang terjadi saat ini gitu. Nah, yang terjadi saat ini tuh pandemi gitu ya, dimana terjadi wabah COVID, dimana itu membuat akses keluar itu terbatas gitu. Yang pertama ya karena pemerintah membatasi gitu ya, dan kedua memang kita khawatir gitu untuk keluar karena kita takut terjangkit gitu ya, terkena dengan COVID gitu. Jadi benar-benar kita hanya keluar rumah untuk sesuatu yang sangat penting gitu ya, sangat urgent kayak gitu ya, yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, jadi dari kondisi ini balik lagi, tidak adanya akses keluar dengan baik, sehingga apa yang bisa dimaksimalkan yaitu penjualan secara online gitu ya. Jadi bukan hanya usaha kecil, bahkan yang sudah punya brand sekalipun, saya perhatikan semua mereka menggenjot penjualan online. Bahkan mereka bikin studio mini gitu ya, memajang produk-produk mereka dan mereka melakukan live shopping. Nah, ini penting banget ya, live shopping. Jadi ada fitur di media sosial namanya live shopping, itu harus dimaksimalkan. Karena kenapa? Karena di sana itu benar-benar menurut saya interaksi dengan customer itu sangat kuat gitu ya, sangat erat gitu ya. Dan ini membuat customer tertarik untuk membeli gitu ya, calon-calon customer ini tertarik untuk membeli. Nah, kemudian dengan live shopping juga kalian bisa menunjukkan langsung produk kalian gitu. Itu tentunya menjadi hal yang menarik bagi customer ya. Dan ini juga ternyata dipakai untuk semua marketplace gitu ya, semua brand gitu sekarang mereka punya yang namanya live shopping ya gitu. Jadi buat kita juga jangan sampai lupa gitu ya, optimalkan live shopping, nggak usah malu gitu ya, maksudnya ya kita harus confident gitu. Jadi yang pertama itu ya, live shopping jangan lupa. Lanjut yang kedua gitu yang bisa kita maksimalkan itu kita pelajari tentang produk kita gitu ya. Jadi kalau kita produknya misalkan makanan, kita restoran gitu ya, kita rumah makan atau restoran, coba, jadi orang-orang itu kan sekarang daya beli menurun gitu ya, otomatis mereka akan mengutamakan kepentingan pokok gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian restoran sushi gitu ya, kalau di Indonesia sushi itu bukan makanan pokok gitu ya, makanya mereka akan datang ke restoran sushi mungkin sebulan sekali atau seminggu sekali gitu, bukan sesuatu yang sehari 3 kali, tidak kan. Nah, jadi coba pelajari apa yang mereka butuhkan sekarang. Nah, sekarang itu kan kondisinya semua di rumah ya, jadi sebagai ibu gitu ya sibuk banget gitu ya, karena mereka juga ngurusin sekolah online anak-anak gitu. Jadi mereka lebih fokus ke anak-anak dan sekolah online-nya gitu ya. Jadi ada peluang di sini. Peluang karena bagaimanapun mereka tuh butuh makan gitu kan, mereka butuh makanan pokok gitu kan ya. Jadi disinilah coba dari kalian memproduksi sushi, kalian rubah ke catering harian segitu. Nah, coba pasarkan. Nah, ini saya lihat ya waktu saya masih tinggal di Bangkok, saya lihat di Facebook hampir semua restoran yang besar gitu ya, bahkan chefnya itu yang chef bule gitu ya, mereka banting setir untuk makanan-makanan catering gitu ya, yang di package per kontainer seperti itu. Dan itu menakjubkan gitu, banyak banget yang pesen kayak gitu ya. Jadi memang itu berhasil gitu itu. Nah, selain itu mungkin selain makanan catering, kalian coba makanan frozen, karena itu gampang ya.
tinggal diangetin, nggak dikeluarin dari freezer terus digoreng gitu. Jadi benar-benar menghemat waktu untuk ibu gitu ya yang di rumah, sementara anak-anak sibuk, tentunya mereka energinya terkuras, mereka cepat lapar kan ya. Jadi benar-benar ini dibutuhkan kalau saya lihat ya. Nah kemudian untuk masih masalah beradaptasi dengan produk. Jadi kalau kalian produknya fashion, nah tentunya baju-baju pesta itu menjadi prioritas yang kesekian untuk mereka gitu kan ya. Jadi bukan prioritas utama gitu. Nah tapi cobalah beralih ke baju-baju rumah, karena mereka di rumah mereka juga tetap dong pengen nyaman gitu ya, pengen nyaman paling tidak. Nah cobalah bahan-bahan yang katun, yang nyaman, bahan-bahan pijama atau bahkan daster, tapi yang model-modelnya menarik gitu ya, model-model menarik, bahannya nyaman, tapi ya harganya juga jangan terlalu mahal gitu. Pasti saya lihat juga ini juga sangat diminati gitu ya. Jadi benar-benar balik lagi gitu, kita memang sebagai pelaku usaha tuh harus kreatif gitu, harus memahami apa sih yang dibutuhkan saat ini gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan gitu ya, memaksakan memaksakan ego kita harus seperti ini, tapi pelajari sebenarnya kondisinya seperti apa, customer membutuhkannya apa yang bisa kita berikan gitu. Nah demikian ya, semoga sharing kali ini bisa bermanfaat. Yang pasti yang paling penting ya kita harus semangat, berdoa, dan jangan pernah menyerah. Karena balik lagi, kalau prinsip saya dalam hidup itu semua sudah ada yang atur, tapi kemuliaan kita sebagai manusia itu dilihat dari bagaimana kita bekerja dengan keras dan berdoa dengan keras. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi tetap semangat dan semoga kita bisa melewati masa sulit ini dengan baik gitu ya. Semoga kita tetap sehat, dan yang paling penting jaga kesehatan buat kita dan keluarga ya. Salam dari saya di Sydney buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.